menyampaikan materi. Saya sapa dulu, ada Pak Salamun. Pak Salamun sudah bergabung dengan kita, Pak Salamun. Nggih, Bu Muji. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Bonda. Ya, Pak Bonda, Visesa Putra. Pak Bonda. Nggih, Bu Muji. Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bonda dan Pak Salamun untuk menyampaikan sesi materi Bapak. Akan saya berikan nanti mohon ada waktu juga untuk sesi diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo, kami persilakan. Terima kasih Bu Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung saja mohon izin di pengenalan tools nanti saya akan bersama Pak Bonda dari FT. Nah, sebenarnya terkait dengan tools yang ada di Sidia ini tidak jauh beda dengan tools yang ada di Vinesa atau e-learning atau seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Vinesa atau V-learning atau e-learning, saya yakin sudah familiar begitu dengan tools-tools yang ada. Nah, mohon izin saya mau share screen. Langsung saja. Ya. Nah, tadi beberapa sudah dijelaskan secara detail oleh narasumber sebelumnya, ada Pak Alim, Bu Prima, dan Bu Septi. Nah, di pengenalan tools di sini, kami akan menjelaskan beberapa terkait dengan activity dan resource yang ada di LMS Sidia. Itu Bapak Ibu. Jadi ada forum, tugas, kuis, survei, wiki, dan chat itu untuk activity. Namun ini hanya sebagian kecil saja. Kemudian resource nanti akan disampaikan oleh Pak Bonda, yaitu terkait dengan file, URL, folder, pelabelan, ya. Kemudian page atau buat halaman web, dan Google Meet. Nah, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan. Nah, mohon izin ini share screen saya sudah kelihatan layar penuh Bapak Ibu PPT-nya. Ampun. Ampun, nggih. Nah, ini sebenarnya saya mau ya interaktif dulu tapi kelihatannya waktunya sudah tidak nututi ini. Harusnya tadi saya jadwal jam berapa? 10.30 sampai 11.00. Jadi waktu saya tinggal 5 menit ini Bapak Ibu ya. Nah, semakin cepat semakin baik. Nah, tujuan dari materi ini yaitu menjelaskan konten apa saja yang dapat diunggah dosen pada Sidia untuk menunjang perkuliahan. Nah, di dalam Sidia dosen dapat mengunggah kelengkapan konten perkuliahan dengan mudah ya tujuannya, tidak malah mempersulit. Nah, aktivitas yang ada di Sidia ini terdiri dari beberapa aktivitas ya. Tentunya untuk waktu yang singkat ini tidak bisa kami jelaskan semuanya dan secara detail. Nah, untuk membuat aktivitas ya di LMS Bapak Ibu, nah langkah-langkahnya di add an activity or resource. Jadi sebenarnya kalau dari kami sih lebih suka langsung praktek. Mungkin nanti ke depan fasilitasi direktorat untuk workshop lanjutan sepertinya. Jadi langsung prakteknya. Nah, yang pertama terkait dengan tugas atau assignment. Jadi dengan aktivitas ini dosen dapat memberikan tugas tertulis,
proyek, atau penugasan lain kepada peserta kuliah. Nah, peserta dapat mengunggah jawaban mereka langsung ke Sidia dan dosen dapat memberikan umpan balik tugas. Nah, ini beberapa semester ini sudah banyak yang menggunakan tugas berbasis assignment ini. Saya pun juga menggunakan assignment ini di beberapa tugas, khususnya tugas-tugas seperti pembuatan proposal, proyek, kemudian praktikum. Nah, ini biasanya menggunakan assignment dalam format PDF, Bapak Ibu, yang sering saya lakukan. Nah, kemudian nanti akan bisa kita download keseluruhan. Nah, kemudian kita berikan feedback di mahasiswa seperti itu. Nah, di tugas atau assignment ini bisa kita setting untuk tanggalnya, waktunya, kapan dia mulai, kapan due date-nya, dan kapan cut off-nya. Ya. Kalau due date itu batasnya, tapi masih bisa diunggah oleh mahasiswa, tapi kalau sudah cut off itu sudah tidak bisa diunggah oleh mahasiswa. Kemudian kehadiran atau attendance. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Halim di awal-awal tadi. Jadi attendance di sini sebenarnya ada dua, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa presensi kehadiran itu manual dengan menggunakan Sidia tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Halim, mengabsen satu-satu. Namun Bapak Ibu juga bisa melakukan kehadiran ini secara otomatis di LMS Sidia seperti itu. Jadi bisa disetting per minggu ya, ataukah continuous ya, continuous multi week misalkan ya. Multi week maksudnya di sini adalah Bapak Ibu bisa men-setting untuk beberapa minggu ke depan. Jadi tidak perlu membuat satu persatu untuk kehadiran mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga nanti bisa melakukan presensi sendiri, baik itu Bapak Ibu menggunakan password ya, nanti yang akan di-share ke mahasiswanya ataupun menggunakan QR code. Nah, aktivitas selanjutnya yaitu chat, di mana chat ini adalah salah satu jenis aktivitas yang memungkinkan interaksi peserta kursus di dalam sebuah obrolan atau percakapan daring dalam waktu yang nyata, jadi real time. Nah, fitur chat di Sidia ini memungkinkan dosen dan mahasiswa berkomunikasi secara langsung, berbagi ide, bertanya pertanyaan, dan berinteraksi secara real time. Jadi, kalau forum chat ini biasanya istilahnya apple to apple ya, jadi one to one ya. Ini saya juga beberapa kali menggunakan fitur chat ini dan saya yakin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah memanfaatkan Finisa atau V-Learning sudah banyak yang memanfaatkan fitur chat ini. Kemudian forum. Nah, ini agak berbeda. Kalau chat tadi apple to apple, one to one, tapi kalau forum ini aktivitas ini yang memungkinkan peserta kuliah berpartisipasi dalam diskusi. Nah, forum ini dapat berupa diskusi terbuka, jadi tanya jawab, berdiskusi kelompok, atau diskusi berdasarkan topik tertentu. Nah, kalau ini lebih ke one to many, ya. Jadi satu orang nge-post, semua bisa melihat dan memberikan feedback, gitu. Seperti halnya kita di WA Group seperti itu. Namun bedanya kalau kita membuat activity ini di LMS akan ter-record di LMS. Selanjutnya adalah kuis. Nah, kuis ini memungkinkan dosen untuk membuat pertanyaan, ya, baik itu pilihan ganda, isi singkat, atau jenis pertanyaan lainnya. Nah, yang sudah sering kami sampaikan di workshop-workshop V-Learning atau Finesa sebelumnya, itu
Bapak Ibu biasanya suka yang langsung penilaian secara otomatis. Nah, maka dari itu kami sering memberikan contoh di workshop-workshop V-Learning atau Vinesa itu menggunakan quiz multiple choice. Ya. Jadi kalau quiz multiple choice itu penilaian langsung bisa secara otomatis dilakukan oleh LMS. Seperti itu. Namun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya IC panjang, nah itu biasanya masih dinilai secara manual. Nah, pilihan ganda pun atau multiple choice pun itu juga bervariasi Bapak Ibu. Ada yang khusus untuk matematik, ada yang umum begitu. Kita lanjutkan ke survei. Nah, ini mungkin tadi Bu Prima tadi juga menjelaskan langsung praktek survei. Nah, namun yang digunakan oleh Bu Prima tadi berbeda dengan survei yang ada di sini, Bapak Ibu. Kalau survei yang digunakan tadi menggunakan tools choice, ya, menggunakan tool choice. Kalau menggunakan tool choice itu survei yang dilakukan itu bisa kita modifikasi ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang kita harapkan. Akan tetapi survei yang difasilitasi oleh LMS di sini ya, aktivitas survei dalam Cydia ini merupakan fitur yang memungkinkan dosen untuk membuat kuesioner atau pertanyaan yang dapat diisi atau dijawab oleh mahasiswa begitu terkait dengan perkuliahan. Nah, di survei ini sudah ada template Bapak Ibu, sudah ada template dalam format bahasa Inggris tentunya ya. Nah, namun saat ini sudah banyak fasilitas yang bisa langsung diterjemahkan dalam format bahasa Indonesia. Contohnya saja misalkan Bapak Ibu menggunakan browser Chrome. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan browser Chrome itu bisa diinstal add-on Translate ya, add-on Translate. Nah, kemudian dari Translate itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau ditranslate ke bahasa Indonesia ataukah bahasa yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu nanti translate-nya pakai bahasa Indonesia, nanti semua yang tampil di halaman web itu secara otomatis akan ditranslate oleh browser tersebut menjadi fitur bahasa Indonesia. Jadi meskipun template dari LMS ini berbahasa Inggris, Bapak Ibu nanti bisa mengubah secara otomatis menggunakan add-on Translate yang ada di browser. Nah, saya rasa untuk activity pengenalannya cukup sekian Bapak Ibu ya. Nanti untuk resource akan dilanjutkan oleh Pak Bonda. Nah, monggo Pak Bonda. Ya, terima kasih Pak Salamun. Ya, mohon izin Bapak Ibu melanjutkan materi tentang resource, sambungan dari materi yang disampaikan Pak Salamun. Mohon izin share screen. Sudah terlihat nggak Bapak Ibu? Ya, di resource sendiri ada beberapa jenis, yaitu kurang lebihnya ada book, file, folder, page, URL, label, Google Meet, sama IMS Content Package. Nah, ini coba saya nanti demokan, walaupun waktunya singkat ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lapar karena jamnya sudah masuk hampir jam istirahat ya. Oke, mungkin saya langsung aja. Oke, yang pertama ada konten buku, di mana konten buku ini sendiri memungkinkan dosen untuk membuat halaman yang lebih dari satu halaman, seperti buku gitu ya. Ada chapternya, ada subbabnya yang isinya berhalaman-halaman gitu ya, banyak. Oke, saya percepat aja, jadi nanti coba saya langsung demokan aja untuk pengertiannya kurang lebih.
seperti ini. Untuk selanjutnya ada konten file, di mana Bapak Ibu bisa memasukkan atau mengupload file, bisa materi, bisa handout, atau lain sebagainya. Terus berikutnya ada folder. Nah, folder ini fiturnya kalau misalkan Bapak Ibu pengen upload file lebih dari satu, tapi pengen dijadikan satu sub di LMS, itu bisa menggunakan folder ini. Jadi file-filenya bisa beragam jenis file, gitu ya. Oke, halaman berikutnya adalah konten halaman. Nah, ini sebenarnya kontennya mirip-mirip seperti yang buku, cuman ini satu halaman saja. Kalau buku tadi dia banyak halamannya gitu ya. Oke, kalau URL ini Bapak Ibu juga bisa mencantumkan link di LMS-nya gitu ya. Untuk label ini biasa digunakan untuk membagi daftar jika resource-nya ada banyak gitu ya. Jadi bisa dibagi-bagi atau dipisah gitu biar tampilannya lebih cantik gitu. Nah, yang terakhir ini konten Google Meet. Sebenarnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Alim tadi sudah cukup jelas. Jadi di LMS sendiri sebenarnya ada fitur konten Google Meet, tapi lebih baik Bapak Ibu nanti menambahkan linknya itu lewat Cydia yang diisi akadnya daripada yang di LMS-nya. Okay. Tapi tetap ada fitur ini. Oke, sedangkan yang terakhir di sini ada paket konten dengan format IMS, di mana IMS ini sendiri merupakan kumpulan file yang dikemas dalam suatu standar yang disepakati, gitu ya. Cuman Bapak Ibu ketika ingin membuat konten IMS ini, dia bentuknya zip dan harus dibuat di aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang lain sebelum dimasukkan ke LMS atau Cydia ini, gitu ya. Nah, saya langsung itu aja, demo aja, biar lebih jelas. Ini saya coba sudah buat di LMS mata kuliah yang saya ajar. Nah, ini saya sudah buat beberapa jenis resource. Nah, kalau standarnya, Bapak Ibu memasukkan resource-resource yang ada itu nggak bisa tampil langsung seperti ini, ya. Nah, ini nanti saya coba menjelaskan lagi gimana caranya biar bisa tampil seperti ini, menampilkan video YouTube, terus PDF-nya langsung tampil di luar, gitu ya, tanpa harus masuk. Terus materi bentuk PPT juga bisa ditampilkan di luar, gitu ya. Oke, kita langsung coba saya praktekkan di topik yang kedua, ya. Untuk memasukkannya jangan lupa turn editing on-nya diaktifkan dulu. Oke, ini saya coba di topik 2. Oke, pilih yang resource, terus pertama kita coba yang buku aja dulu, ya. Kalau buku ini berarti bisa berbab-bab gitu ya. Misalkan ini buku OP misalkan. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan ada deskripsi dan mau ditampilkan di luar tadi, bisa di display ininya dicentang gitu ya. Ini saya contohkan simpel-simpel aja biar kekejar waktunya. Nah, ini langsung di-save dulu nama dan deskripsi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masukkan capture-nya, misalkan yang pertama bab 1. Pendahuluan gitu ya. Terus kita coba isinya itu di sini. Terus tag-nya diisi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu pengen menambahkan lagi, tinggal diklik di tombol tambah di sebelah kanan ini. Bab 2 misalkan. Saya ambil kontennya lagi. Misalkan bab 2 membahas tentang kelas gitu.
tinggal disimpan. Nah, ini dia bentuknya seperti buku, ada chapter-chapternya atau ada bab-babnya gitu. Kalau di preview, kita coba balik di pertemuan 2. Nah, ini buku, ini penjelasannya tampil karena dicentang tadi, ketika dibuka isinya seperti ini, jadi ada bab-babnya gitu. Dan seterusnya, ini tinggal Bapak Ibu kalau ada 10 bab gitu ya, tinggal di inputkan 10 kali gitu. Oke, saya geser ke jenis yang kedua. Ini harus nunggu sampai terbuka sempurna Bapak Ibu halaman LMS-nya baru akan muncul. Oke, resource kedua ada file. Nah, file di sini Bapak Ibu bisa gunakan untuk upload beberapa jenis file gitu nggih. Misalkan ini saya mau ngupload PPT. Terus sebentar, saya ada contoh. Oke, Bapak Ibu upload. Seperti biasa, deskripsi ini bisa Bapak Ibu isi. Kalau tidak dicentang di sini, berarti tidak akan tampil di luar. Kalau mau ditampilkan di luar, harus dicentang ini. Ya. Lumayan besar ini, lama jadinya. Oke, sudah. Oke, tampil, G. Nah, di sini kan tampilnya gini aja, Bapak Ibu. Kalau misalkan pengen ditampilkan seperti yang ini, yang sudah saya buat ini, Bapak Ibu langkahnya kurang lebih, Bapak Ibu bisa upload di Google Drive PPT-nya. Ini saya contohkan. Misalkan ini PPT saya ada di Google Drive atau Google Slide gitu, Nah, Bapak Ibu tinggal klik file, dibuka dulu tentunya, dibuka dulu. Terus jangan lupa di-share. Ini dibuat semua bisa melihat gitu, Jadi semua bisa akses di viewer. Terus Bapak Ibu tinggal ke file, share, dan publish to web. Terus pilih yang tab embed gitu, Nah, di sini tinggal di copy aja. Kalau ini statusnya terpublish, tinggal di publish dulu. Misalkan ini saya unpublish ya. Nah, ini di publish dulu. Jadi milih berapa dimensinya gitu, terus di publish. Terus tinggal di copy saja nih. Oke, di copy, terus kita kembali lagi ke LMS-nya. Terus Bapak Ibu tinggal edit setting. Lama. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa klik yang tanda anak panah yang ke bawah ini, diklik, terus diklik yang sebelah kanan ini, logo HTML gitu ya, diklik, terus ini dihapus saja, terus dipastekan yang tadi, yang sudah di copy di sini ya, embednya. Terus jangan lupa diklik lagi yang ini, dan displaynya jangan lupa dicentang Bapak Ibu. Displaynya dicentang, langsung di save. Kita lihat apakah muncul dia di kedua. Nah, muncul Bapak Ibu. Jadi muncul di luar gitu ya. Kalau diklik di PPT-nya sini dia akan download filenya, tapi kalau pengen langsung dilihat aja di LMS ya udah tampil gitu ya. Seperti ini.
Oke, itu file atau PPT. Kita coba lanjut lagi. Resource berikutnya ada folder. Nah, kalau folder ini berarti kalau mau upload lebih dari satu file gitu, ini dalam satu lokasi. Gitu. Misalkan folder materi, deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. File yang diupload apa, Bapak Ibu? Misalkan saya di sini ngupload ada 2 file. Kita tunggu dulu. Oke, di sini saya ngupload 2 file PDF ya. Oke, terus kita simpan. Oke. Oke, jadi di sini muncul seperti ini. Jadi ikonnya dia bentuknya folder. Ketika dibuka, dia isinya ada file yang tadi diupload, Bapak Ibu. Oke, nah, sekarang kalau tadi kan saya sudah demokan memunculkan file PPT, ya. Sekarang coba saya pengen munculkan file yang ada di materi ini, tapi ditampilkan di luar, gitu ya, tanpa harus download dulu, gitu misalkan. Nah, ini saya coba, saya tadi sudah upload di Google Drive file saya. Nah, ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu share dulu seperti yang tadi. Jadi di-share terus di sini jangan lupa dipilih yang anyone with link. Oke. Terus Bapak Ibu tinggal klik saja seperti ini, sudah tampil. Nah, diklik sebelah kanan terus open new window. New window. Nah, di sebelah kanan yang titik 3 ini slide-nya sama dengan yang slide tadi, tapi ini bentuknya PDF nih Bapak Ibu. Jadi nggak harus slide yang di PDF-in, tapi file PDF apa aja boleh. Nah, di sini di bagian paling bawah ada embed item. Nah, ini dipilih. Nah, di sini tinggal di-copy kayak tadi Bapak Ibu. Copy. Terus misalkan saya pengen tampilkan di tadi di bagian materi, ya. Di bagian edit setting. Terus jangan lupa di sini diklik yang anak panah bawah ini. Terus HTML, di paste yang tadi, terus displaynya dibentang, terus disimpan. Oke. Kita lihat apakah tampil. Nah, file PDF-nya langsung tampil, langsung bisa dilihat oleh mahasiswa, tanpa harus di-download gitu. Oke, saya lanjut ke aktivitas berikutnya, karena waktunya tipis, tinggal 10 menit lagi. Oke, berikutnya Google Meet ya. Google Meet ini tinggal, misalkan judulnya pertemuan 2. Terus Bapak Ibu bisa eventnya, misalkan jadwalnya jam berapa gitu ya, tanggal, jam, misalkan jam 1. Terus Bapak Ibu tinggal klik sini, generate room URL. Terus Bapak Ibu pilih akun email yang UNESA. Terus di continue. Oke, ini juga harus diisi ternyata. Ntar saya ulangi lagi. Nah, di sini langsung tergenerate, terus tinggal di-save aja Bapak Ibu. Nah, nanti mahasiswa kalau mau masuk, nanti tinggal ngeklik yang di sini. Ini. Tapi sarannya lebih baik nge-create tadi Bapak Ibu, seperti yang dicontohkan Pak Alim tadi. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya, resource IMS Content Package.
Oke, jadi kalau Bapak Ibu pengen import IMS Content Package ini, Bapak Ibu membuatnya harus lewat aplikasi pihak ketiga. Contohnya ada iSpring atau Xlearning juga bisa. Nah, ini saya coba tadi sudah download dari internet. Saya coba uploadkan seperti apa kira-kira bentuknya gitu nggih. Oke, saya uploadkan. Dia bentuknya zip Bapak Ibu. Oke, saya simpan. Kita coba lihat bentuknya di LMS itu kalau di LMS itu seperti apa. Oke, kita buka. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nggak sebatas seperti ini aja, tapi tergantung Bapak Ibu membuatnya di aplikasi pihak ketiga itu seperti apa. Oke. Misal sekedar contoh saja. Oke, saya lanjut lagi. Oke, selanjutnya ada apa? Oke, label. Label ini biasanya digunakan untuk menambahkan separator atau teks yang muncul di luar gitu ya. Misalkan saya di sini buat contohnya itu separator, materi misalkan pemisah. Nah, dia modelnya hanya label aja. Tapi bisa Bapak Ibu tambahkan uraian juga bisa label. Ada label. Saya coba contohkan dia. Nah, dia bisa berupa uraian juga. Misalkan saya mau menampilkan satu paragraf ini di luar. Oke, kita lihat. Nah, dia tampil di luar. Nah, ini bisa Bapak Ibu misalkan pengen ada pengumuman atau pemisah atau separator aja bisa menggunakan label ini. Oke, berikutnya ada apa lagi? Ada page, ada URL. Kalau page ini membuat halaman biasa, Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini saya buat simpel aja, isinya cuma satu paragraf. Gitu. Nah, ini ada dua, jadi ada deskripsi dan page content. Kalau deskripsi ini bisa ditampilkan di luar, tapi kalau kontennya yang misalkan kontennya banyak, tinggal diisi konten yang fullnya atau teks yang fullnya gitu. Kita simpan. Nah, ini yang deskripsinya, terus kontennya ketika diklik baru terlihat konten yang fullnya gitu. Ini halaman cukup simple. Terus kita coba yang tadi terakhir ya. Terakhir resource-nya ada URL kalau nggak salah. Kita coba add lagi. Pilih URL. Nah, ini misalkan saya mau nyantolin video tutorial. Dari YouTube gitu ya. Nah, ini saya sudah cari, misalkan ini saya mau cantumkan
Nah, tinggal dicantumkan extra URL-nya, terus saya mau menampilkan juga langsung di LMS-nya tanpa mahasiswa harus ngeklik link-nya baru tampil gitu ya. Saya bisa nampilkan, misalkan ini saya buka video di YouTube gitu nggih. Terus tinggal diklik titik 3 ini. Oh, sorry. Diklik bagikan ini, Bapak Ibu, bagikan. Terus pilih yang sematkan yang ini. Nah, di sini dia ada embed script-nya, kayak yang tadi, tinggal disalin aja. Terus tinggal Bapak Ibu pastekan yang di sini, jangan lupa diklik yang anak panah bawah, HTML, terus diganti atau dipastekan di sini, terus jangan lupa diklik display description-nya, terus disimpan. Oke. Coba kita lihat. Nah, dia langsung muncul Bapak Ibu. Nah, cuman catatannya Bapak Ibu, jadi kalau misalkan semua materi atau semua resource-nya ditampilkan seperti ini, nanti imbasnya atau efek negatifnya adalah halaman yang di-load akan semakin berat karena langsung membuka semua resource yang ada gitu nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu memilih yang kira-kira penting untuk ditampilkan langsung atau yang tidak itu dengan bijak gitu ya, dipilih yang penting-penting saja atau yang seperti apa, terus tergantung kondisi sesuai dengan Bapak Ibu. Mungkin paparan materi saya cukup sampai di sini saja Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Muji. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Boda dan Pak Salamun. Nah, sekarang lebih teknis ya. Baik, ini